액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, yang pertama saya akan menjelaskan heteroskedastisitas. Nah, apa sih heteroskedastisitas? Dalam regresi, ada yang namanya residual selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Yang kedua, heteroskedastisitas terjadi kalau besar kecil residual tidak sama berubah-ubah untuk setiap nilai X-nya. Yang ketiga, kondisi yang benar seharusnya adalah homoskedastisitas atau residual yang menyebar dengan varian yang sama atau konstan. Mengapa heteroskedastisitas itu penting? Karena model regresi yang baik harus memenuhi asumsi homoskedastisitas. Yang kedua, kalau ada heteroskedastisitas, bisa jadi hasil uji T dan uji F bisa menyesatkan, dan koefisien regresi tetap bisa dipakai tapi kurang akurat. Apa sih penyebab adanya heteroskedastisitas? Yang pertama, ada data nilai ekstrim atau outlier. Yang kedua, variabel punya rentang nilai yang sangat besar. Yang ketiga, model kurang tepat atau ada variabel penting yang hilang. Selanjutnya ada cara mendeteksi heteroskedastisitas. Yang pertama ada grafik, scatter plot antara nilai prediksi ZPMS dengan residual SRE SID. Kalau titik menyebar acak, maka data normal atau tidak bermasalah. Kalau titik membentuk pola, mengembang, menyimpit, dan gelombang, berarti ada data heteroskedastisitas. Yang kedua ada uji statistik. Uji Gleiser, regresi nilai residual dengan variabel independen. Kalau nilai signifikan 0,05 maka tidak heteroskedastisitas. Uji par adalah cara lain yang prinsipnya sama, yaitu mengecek apakah residual yang punya pola dengan variabel X. Selanjutnya ada hipotesis uji statistik. Jika H0 maka tidak ada heteroskedastisitas atau balik. Jika H1 ada heteroskedastisitas atau tidak baik. Keputusannya yaitu signifikan. Jika lebih dari 0,05 maka diterima H0, artinya tidak ada heteroskedastisitas. Jika signifikan kurang dari 0,5 maka tolak H0, artinya ada heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya adalah cara mengatasi heteroskedastisitas. Kalau ada heteroskedastisitas, menambahkan variabel yang relevan ke dalam model sehingga model lebih lengkap dan residual menjadi lebih stabil. Berikutnya ada contoh kasus dari uji heteroskedastisitas. Pengaruh jumlah organisasi diikuti terhadap nilai akademik mahasiswa. Oke teman-teman, sini sudah ada output hasil uji grafik atau scatter plot. Pertama itu adalah variabel enter atau remove. Kita lihat di sini ada variabel yang kita gunakan. Pertama adalah jumlah organisasi. Jumlah organisasi adalah independen variabel X. Variabel X adalah variabel yang bebas. Sedangkan nilai akademik adalah variabel Y. Variabel Y itu adalah dependen variabel Y. Variabel Y itu adalah variabel yang terikat. Lanjut, di sini ada variabel remove. Kenapa variabel remove-nya kosong? Karena tidak ada nilai yang terbuang. Lanjut, di sini ada model summary. R sama dengan 0,56 atau interpretasi koefisien korelasi. Angka ini menunjukkan korelasi antara variabel jumlah organisasi dan jumlah akademik. Nilai 0,956 termasuk sangat kuat. Artinya, hubungan antara jumlah nilai organisasi sama nilai akademik itu erat. Lanjut kita ke R-square. Nah, R-square ini adalah koefisien determinasi atau R2. Di R-square kita dapat 0,915. Jika dipersenkan maka menjadi 91,5. Nah,
32. Nah, nilai ini cukup tinggi dibandingkan nilai main square residualnya. Kan kalau main square residualnya itu 4,632. Nah, di sini kita lihat nilai dari main square itu kan lebih besar daripada nilai main square residualnya. Jadi, kalau nilai main square regressionnya lebih besar daripada nilai main square residualnya, maka model regresi ini lebih banyak menjelaskan pengaruhnya daripada menjelaskan errornya. Nah, kalau dia kebalikan, kalau misalnya nilai residualnya lebih besar daripada nilai main square regressionnya, maka model regresi ini dia itu lebih banyak menjelaskan terkait errornya. Nah, adapun cara untuk menentukan F-nya itu didapat dari ini nilai main square-nya 892,422 dibagi dengan 4,632. Hasil yang kita dapatkan adalah 192,661. Nah, kita lanjut ke bagian signifikansi. Nah, signifikansinya itu kita sudah lihat yaitu lebih kecil daripada 0,001. Nah, karena angkanya itu lebih kecil dari 0,05, kan ini 0,001, dia lebih kecil dari 0,05. Jadi model regresi kita ini signifikan, alias jumlah organisasi benar-benar berpengaruh terhadap nilai akademik. Kita masuk ke tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini kita akan mendapatkan rumus regresinya di bagian unstandardized t, di mana rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y itu sama dengan nilai akademik, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan jumlah organisasi, dikalikan X itu juga jumlah organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat konstannya itu berjumlah 73,103 jika nilai jumlah akademiknya itu bernilai 0. Nah, jika jumlah kalian itu minus, itu tidak apa-apa, berarti itu tidak relevan secara sistematis. Kita masuk ke koefisien jumlah organisasi. Nah, koefisien jumlah organisasi ini bisa kita lihat jumlahnya itu 4,303, yang mana jika nilai organisasi ini naik satu satuan, maka nilai akademik juga akan bertambah sebesar 4,303. Nah, kita pakai rumus yang tadi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Jika perkalian nilai 2, maka bukan lagi ditulis 4,303, melainkan perkalian dari 2 kali 4,303. Oke, sekarang kita masuk ke koefisien standar error. Di sini kita bisa melihat koefisien standar errornya itu berjumlah 0,860. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa berpengaruhnya nilai standar error itu kepada konstannya, yaitu yang berjumlah 73,203. Nah, kita bisa melihat di sini kalau koefisien standar errornya itu lebih kecil daripada nilai konstannya, itu berarti nilainya itu stabil. Jika
yang di awal. Oke, kita masuk ke uji signifikansi. Nah, uji signifikansi itu kita bisa melihat nilai T-nya itu berjumlah 13,880 dengan signifikansinya kurang dari lebih kecil dari 0,001. Di sini nilai T-nya yang besar itu 13,880 dengan p-value-nya yang sangat kecil 0,001 alias lebih kecil dari 0,001. Artinya, jumlah organisasi ini berpengaruh kepada nilai akademik bukan hanya suatu kebetulan, melainkan sudah teruji secara statistik. Baik, selanjutnya kita ke residual statistik. Kita bisa lihat di sini tuh. Yang pertama prediksi value atau nilai prediksi. Nilai prediksi minimumnya 73,20, sedangkan maksimumnya 94,72. Nilai rata-ratanya 83,10. Standar deviation-nya 6,853. Ini bukan data asli, tapi ini hasil ramalan model. Selanjutnya kita bisa lihat nilai residual. Residual nilai minimumnya minus 5,203, sedangkan nilai maksimumnya 3,191. Nilai rata-ratanya 0. Kenapa 0? Karena dia memang harus 0. Standar deviation-nya 2,095. Baik, selanjutnya kita lihat standar prediksi value. Di sini nilai maksimumnya minus 1,444, sedangkan maksimumnya 1,695. Nilai rata-ratanya 0. Kenapa 0? Karena dia juga harus 0. Standar deviation-nya 1,000. Selanjutnya standar residual. Standar residual nilai minimumnya minus 2,418, sedangkan maksimumnya 1,483. Nilai rata-ratanya 0. Kenapa 0? Karena sama seperti tadi, karena dia juga harus 0. Standar deviation-nya 9,73. Untuk memprediksi nilai standar error-nya kecil atau tidak, selain dari R-square, kita bisa lihat dari residual statistik, dari kolom minimum dan maksimum. Kalau tadi di R-square, nilai standar error-nya itu 2,152 dibandingkan dengan maksimum 94,72. Bila nilainya masih kecil, berarti dia masih signifikan. Berikut grafik yang kami peroleh, penjelasannya sebagai berikut. Nah, jika melihat grafik atau standar plot tersebut, titiknya menyebar acaknya di atas dan di bawah. Yang kedua, dia menyebar dari 0. Setelah itu, dan kalau kita lihat atau kita baca tidak ada pola tertentu dalam grafiknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi, jadi nama grafiknya homoskedastisitas, jadi datanya valid. Oke, selanjutnya pada SPSS uji Glasser kita hanya akan berfokus pada tabel koefisiennya. Nah, di sini dalam uji Glasser dijelaskan hanya koefisiennya saja. Seperti unstandardized koefisien B-nya, koefisiennya itu berjumlah 2,496. Ini adalah nilai intercept, artinya jika variabel bebas atau jumlah organisasi itu bernilai 0, maka nilai residualnya absolut diperkirakan sebesar 2,496. Jadi, bagian ini adalah konstannya. Nah, selanjutnya adalah jumlah organisasinya. Jumlah organisasinya itu berjumlah minus 0,385. Koefisien regresinya itu untuk variabel jumlah organisasi bernilai negatif, yaitu minus 0,395. Artinya jika jumlah organisasi naik satu satuan, maka residual absolutnya diperkirakan turun sebesar 0,385. Yang tadi itu ketika naik satu satuan, maka dia akan naik. Kalau ini dia ketika naik satu satuan, maka dia akan turun. Gitu. Nah, berikutnya ada standar error. Konstannya itu berjumlah 0,465. Ini adalah standar error untuk konstanta. Besarnya menunjukkan seberapa jauh perkiraan konstanta bisa meleset jika dilakukan sampling berulang. Nah, di sini nilainya ini cukup kecil, akan tetapi ini bukan fokus uji Glasser yang kita uji tadi. Jadi ini kita abaikan saja. Nah, berikutnya adalah jumlah organisasi. Jumlah organisasinya itu 0,168. Nah, kita fokusnya ke
Dan kita masuk ke standardizer koefisien beta. Jumlah organisasinya itu berjumlah minus 0,476. Angka ini adalah versi standar dari koefisien, digunakan untuk membandingkan kekuatan antara variabel bebas. Jika jumlahnya lebih dari 1 karena uji Glasser hanya ada satu variabel, maka jumlah nilai beta ini diabaikan saja. Nah, kemudian kita masuk ke T hitung. Konstannya itu berjumlah 5,365. Jumlah organisasinya itu minus 2,297. Nah, nilai T ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap residual absolut. Akan tetapi, kita tidak menggunakan T hitung untuk secara langsung menguji uji Glasser. Melainkan kita fokus pada nilai signifikansi. Oke, kita masuk ke signifikansi. Nah, di sini kita bisa melihat konstannya itu lebih kecil daripada 0,001. Lebih besar itu lebih dari 0,005. Artinya nilai kami ini signifikan. Artinya konstanta adalah faktor yang mempengaruhi pada nilai residual. Yang terakhir, jumlah organisasi. Nah, jumlah organisasi ini 0,034. Nilai ini tidak signifikan. Artinya, variabel jumlah organisasi tidak mempengaruhi residual absolut. Jadi kesimpulannya, dengan scatter plot sebaran acak atau tidak ada masalah. Sedangkan dengan uji Glasser signifikan 0,05 atau tidak ada heteroskedastisitas. Jadi model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi homoskedastisitas.